Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sekarang berada di halaman salah satu masjid tertua yang berada di Jakarta. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything, daunting if I can see my dreams. I'll make things right, 'cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right, 'cause I'll do anything to make what I want. Bersama saya adalah Pak Ustadz Fakhri Mufti sebagai pengurus salah satu dari Masjid Al-Atiq ini. Banyak menyimpan sejarah dari masjid ini. Salah satunya adalah pernah disinggahi oleh Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno, dan sekaligus juga pernah disinggahi oleh pahlawan nasional kita Bung Tomo. Sejenak kita akan bincang-bincang tentang keberadaan masjid yang sangat bersejarah ini, dan salah satunya masjid yang tertua di Jakarta. Baik Pak Ustadz, kita coba lihat ke dalam ya keberadaan masjidnya ini. Masjid ini sebenarnya tahun berapa dibangun Pak Ustadz? Ya, kalau secara nyata, ya, secara yang sebenarnya secara real kita belum tahu kapan sebenarnya berdiri. Namun cerita dari orang-orang tua dulu ini berdiri sejak tahun 1632. 1632. Iya, ini masuk abad ke-17 ya. Abad ke-17. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi memang bangunannya ini sudah cukup tua, Ya. hampir 300 tahun ya Pak Ustadz. Betul, betul. Pernahkah mencatat sejarah bahwa masjid ini disinggahi oleh Presiden Soekarno Pak Ustadz? Menurut cerita orang-orang tua kami dulu seperti itu. Jadi selain Presiden RI pertama yang pernah singgah di masjid ini, juga para pendekar Betawi seperti Pitung, GI, mereka juga pernah singgah di sini sebagai pelarian karena dikejar-kejar oleh penjajah. Seperti itu. Makanya di sini masjid ini namanya Masjid Kampung Melayu. Artinya kampung pelarian. Kampung pelarian. Kampung Ya. pelarian karena para pahlawan seperti GI, ya, Pitung itu pernah dikejar-kejar dan mampir ke masjid itu. Jadi banyak sekali menyimpan sejarah ya Pak Ustadz ya. Jadi salah satunya adalah tokoh Betawi Bang Pitung dan Bang Ji pernah singgah di sini dalam pelariannya ya. Nah, selain itu apalagi nih Pak Ustadz? Selain itu saya juga menyaksikan salah seorang pahlawan nasional kita, yaitu yang terkenal dengan Bung Tomo. Beliau juga pernah, dan saya menyaksikan sendiri, beliau pernah mampir di sini dalam rangka Maulid Nabi. Nah, sekitar tahun 75. Sekitar tahun 1975 ya. Jadi memang banyak tokoh-tokoh kita ya yang pernah datang kemari. Salah satunya tadi yang disebutkan ya, tahun 75 adalah pahlawan nasional kita Bung Tomo ya. Alhamdulillah berada di masjid ini. Kemudian apalagi Pak Ustadz keberadaan masjid ini? Dan memang masjid ini salah satu masjid yang tertua yang ada di Jakarta. Jadi saya juga menyaksikan sebelum ada masjid-masjid di sekitar sini seperti Masjid Atta Hidayah, ada Asatiyah, belum ada
kita juga ada masjid, semua orang sholat di sini. Semuanya di sini. Iya. Jadi masjid pertama Iya. dia ada di sekitaran daerah Kampung Melayu ini ya. Jadi memang cocok kalau dinamakan Masjid Al-Atiq yang artinya masjid yang pertama ya, yang tertua. Ya, tertua. Baik pemirsa, kami sekarang berada di dalam masjid. Ini keberadaan masjidnya. Di tiang-tiang penyangga yang ada di sini, konon kabarnya juga dikatakan bahwa tiang ini juga sudah mencapai 300 tahun. Ini tiang yang asli ya Pak Ustadz ya? Iya, kalau kita lihat tiang di sini ada 4 ya. Memang tiang ini terbungkus keramik. Tapi kalau kita bongkar keramiknya itu masih ada tiang aslinya yang berbentuk bulat. Nah, ya. Jadi 4 tiang ini memang kita sengaja kita tidak rubuhkan ya. Kita tidak ambil, kita sengaja kita biarkan, kita bungkus dengan keramik. Jadi aslinya Menyesuaikan, ada di dalam ya. menyesuaikan. Ya, Kurang lebih luasnya berapa ini untuk masjidnya saja nih Pak Ustadz? Nah, kalau saya lihat di sertifikat itu 1322. 1322 ya, cukup banyak, cukup luas keberadaan. Itu sama dengan makam di depan. Makamnya. Ya, Ada makam siapa di luar masjid ini Pak Ustadz? makamnya memang makam-makam orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat yang pernah berjasa di situ. Kalau kita lihat mimbar sekarang, ya mimbarnya sejak dulu memang masih asli seperti ini, cuma memang ada perbaikan-perbaikan seperti dinding mimbar ini sudah diganti. Tapi ada yang menarik di sini. Jadi mimbar ini ada sepasang kaligrafi. Kaligrafi ini ya. Kaligrafi di atas ini. Ini adalah kaligrafi peninggalan sejak dulu. Jadi Asli dari bangunan ini ya, ya. yang masih bisa kita saksikan memang kaligrafi seperti ini. Jadi kaligrafi ini usianya sudah mencapai lebih dari 300 Ya. tahun ya. Jadi asli dengan sejak sejak berdirinya berdirinya Masjid Al-Atiq ini ya. Konon kabarnya sebelum Al-Atiq ada nama lain Pak Ustadz? Iya. Ya memang sebelumnya ada yang menamakan Masjid Kandang Kuda karena memang dulu di sini banyak tukang sadu. Iya. Ada juga menamakan Masjid Kampung Melayu yang Kampung terkenal Melayu. itu Masjid Kampung Melayu karena memang ini kampung pelarian. Pelarian. Iya. Nah, tapi sekarang sudah berganti nama menjadi Masjid Jami Al-Atiq. Pak Ustadz, ada lagi yang bisa kita lihat keberadaan masjid ini, mungkin ada simbol-simbol sejarah dari bangunan masjid ini sendiri. Masjid kita ini sampai saat ini belum berubah berbentuk prisma, ya, cuman diganti aja atapnya. Jadi dulu itu gentengnya genteng sirap, ya, genteng sirap, lalu pernah diganti dengan genteng beton. Nah sekarang terakhir dengan baja ringan. Tapi bentuknya tetap masih seperti dulu. Seperti dulu ya. Ada seperti lambang panah gitu ya Ustaz ya. Lambang panah ada paling atas sekali. Paling atas ya. Nanti kita bisa lihat di sana ya keberadaan. Itu melambangkan bahwa pertahanan di dalam masjid ini ya. Dulu ya masih ada tangga di sini, tangga kayu menuju langsung ke kubah masjid. Langsung Di ya. sini. Ya. Ini juga belum ada ini belum. Di mana tuh Pak Ustaz? Di sini. Oh di sini ya. Di Di sini sini. tembus dulu. Tembus sana. Tembus langsung ke kubah. Kubah ya. Ada tangga ya. Itu untuk azan. Subhanallah. Iya, jadi dulu azan tidak pakai sound system. Jadi muazin naik ke Naik tangga, tangga, naik ke langsung atas, kubah paling atas. Baik pemirsa, baru saja kita mendengarkan arahan dan sekaligus penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ustadz, salah satu pengurus Masjid Jami Al-Atiq. Banyak hal yang dapat kita ketahui dan dapat kita menyaksikan sendiri betapa besarnya keagungan dan sejarah dari Masjid Al-Atiq ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ustadz lebih menambah keimanan kita dan kita selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.